ini ada Aceh di sini. Ya, karena Itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan gitu. terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Ada beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk beberapa tim kasus. kilometer 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini semua saudara kita, keluarganya minta keadilan, tapi ya seperti inilah keadilan di negara kita, legal standingnya seperti itu teman-teman semua ya. Pada akhirnya penembak Laskar FPI di KM 50 beliau bebas. 2 orang bebas ya kalau nggak salah teman-teman. Kita lihat dulu di sini doa Habib Rizik Syihab. Kita lihat di sini teman-teman. Ikatan hukum yang berkaitan dengan bahas. Silakan, ada pertanyaan lagi? Setelah ini bakal berdakwah lagi. Kalau berdakwah itu udah harga mati ya. Nah, kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus kita lanjutkan. Dan yang paling penting saya sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orang. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakkan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja. Kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Tapi ingat, kalau mereka mau perang yang gentleman, jangan saya sedang jalan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan pencegahan. Jangan. Sergap secara gentleman, secara lelaki. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Terima kasih. Gila, luar biasa kawan-kawan semua ya. Yang jelas mubahalah dari Habib Rizik ini sudah pasti terkabul. Buktinya sudah banyak yang meninggal dunia dan juga dipenjara, seperti Brigjen Hendra, teman-teman, Jenderal Bintang 1 yang ikut di dalam menunjukkan barang bukti ke pihak ke media sosial, ke media lah itu, siaran pers mengenai alat bukti yang dipakai oleh Laskar FPI, 6 orang syuhada itu untuk melawan polisi. Ada samurai, ada pistol juga. Yang jelas ada juga siapa ya, Komjen itu Yusri Yunus, kawan-kawan, polisi Yusri Yunus juga sudah meninggal dunia. Bayangkan, Dudung udah pensiun, tinggal 2 lagi, Dudung dan juga Fadil Imran. Ya kita tunggu saja, mereka gak bakalan tenang lah hidup mereka ya, seperti itu teman-teman semua, gak bakalan tenang hidup mereka. Next. Nah, ini dia mobil yang dipakai oleh 6 Laskar FPI ya.
Nah, itu dia mobilnya teman-teman. Baca komentar netizen di sini. Sebelum kejadian, namun sudah saya pernah bermimpi ikut mengantar jenazahnya. Di dalam mimpi saya lihat semuanya anak-anak muda dan saya melihat imam besar sudah duduk di depan pengimaman. Masya Allah, tabarakallah. Harusnya mobil itu dibuat tempat dibangun megah sebagai tempat ziarah untuk umat mengenang kesyahidan para syuhada di KM 50 dan dapat berkah. Gila sih, luar biasa kawan-kawan. Next. Ini ada Aceh di sini. Ya, karena Itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk Saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan Gitu. terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dari beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk Beberapa tim kasus. kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu. Saya Kalau tidak, tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan, diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. itu salah satu mungkin, Salah satu ya. tapi kasus lain juga banyak. Ada disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh Saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan yang mulia. Itulah. Yang mulia. Sudah banyak peristiwa. Kalau secara umum sudah banyak dilakukan. Berapa peristiwa yang dilakukan? Pengetahuan kami yang mulia, pada saat direktur, kasubdit ataupun wakil direktur dulu pernah bermasalah ketika kami langsung mengcopy dari DVR waktu itu, sehingga dipermasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertifikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan reserse waktu itu, kita ganti saja DVR-nya, kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung dikirim ke lapor untuk dibuka yang mana yang dibutuhkan dari DVR itu. Nanti karena anggaran penyidikan ini kan ada, nanti dimasukkan dalam anggaran penyidikan. Itulah kemudian makanya penggantian CCTV ini juga dilakukan dalam rangka tetap menjalankan proses Gila sih, manipulasi Sambo ini luar biasa kawan-kawan semua ya. Hakim sampai bingung loh mencecar Verdi Sambo tentang kasus KM 50, dan silakan kalian tonton sampai akhir ya teman-teman semua ya. Yang jelas ya, Allah menunjukkan bahwasannya yang menjadi dalang di balik KM 50 ya Verdi Sambo itu sendiri dan juga tim-timnya teman-teman semua. Bayangkan ya, seorang anggota kepolisian dari yang mengadili kepolisian lah, intinya terlibat. Bayangkan kawan, jenderal loh, bintang 2. Bayangkan, auzubillahi min zalik teman-teman semua ya. Seperti itu. Next. Sampai juga akhirnya di pengadilan akhirat, jenderal bintang 1 ya kawan-kawan ya. Pangkatnya naik ya. Perwira Mates Polri Brigjen teman-teman, Rizky Yunus meninggal dunia. Ternyata sampai juga di pengadilan akhirat ya teman-teman, seperti itu. Gua kira cuma bunga 3 aja, ternyata naik menjadi bintang 1 ya teman-teman. Luar biasa. Setelah KM 50 naik pangkatnya teman-teman. Nauzubillah min zalik. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.